Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jazilatul Maghfiratil Ula, NIM 1860 252 23214 dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya dengan materi yang berjudul Pengertian Kurikulum dan Konsep Kurikulum. Satu, pengertian kurikulum. Di sini pengertian kurikulum diambil dari 3 tokoh para ahli. Yang pertama, menurut Robert Zais. Yang kedua, menurut Seller dan Miller. Dan yang ketiga, menurut Taylor. Yang pertama, pengertian kurikulum menurut Robert Zais. Kurikulum menurut Robert Zais ialah arena pertandingan tempat individu bertanding untuk menguasai satu atau lebih keahlian guna mencapai garis finish yang ditandai dengan pemberian gelar atau ijazah. Yang kedua, pengertian kurikulum menurut Seller dan Miller. Kurikulum menurut Miller dan Seller 1985 mendefinisikan kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar, intentional interactions, yang bersifat eksplisit maupun implisit, yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa, serta untuk memberikan arti atau meaning pada pengalaman. Dan yang ketiga, pengertian kurikulum menurut Taylor. Kurikulum menurut Taylor 1949, pengertian kurikulum dicakup dengan 4 pertanyaan mendasar yang harus dijawab dengan mengembangkan kurikulum dan rencana pengajaran. Berikut ini. A. Apa tujuan yang harus dicapai oleh sekolah? B. Pengalaman-pengalaman belajar seperti apa yang dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan yang dimaksud. C. Bagaimana pengalaman belajar diorganisasikan secara efektif. Dan yang terakhir, bagaimana cara menentukan bahwa tujuan telah dapat dicapai. Materi yang kedua yaitu konsep kurikulum. Konsep kurikulum terdapat 3 bahasan pokok. Yang A, kurikulum sebagai ide. B, kurikulum sebagai dokumen atau rencana pembelajaran. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai hasil. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis, dalam arti akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, minat, dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ide kurikulum hanya ada dalam pikiran seorang yang terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika seseorang berpikir tentang tujuan sekolah, materi yang harus disampaikan pada peserta didik, kegiatan yang harus disampaikan oleh guru, orang tua, peserta didik, objek evaluasi, maka itulah dimensi kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi. Yang kedua, kurikulum sebagai dokumen atau rencana pembelajaran. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran artinya kurikulum direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berisi
pengalaman belajar terencana dan terprogram, serta hasil belajar yang terbentuk dari rekonstruksi peserta didik atas pengetahuan yang dipelajarinya. Jadi, implementasi kurikulum harus menimbulkan interaksi peserta didik dengan konten kurikulum. Hasil interaksi inilah yang membuahkan pengetahuan yang selanjutnya ditransfer menjadi pengalaman dan atau kompetensi. Secara implisit, peserta didik yang memiliki kompetensi berarti mempunyai keterampilan aplikatif dalam mentransformasi konten menjadi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai hasil. Kurikulum sebagai hasil belajar menunjukkan pergeseran titik berat kurikulum dari sebagai alat atau curriculum plans menjadi tujuan kurikulum atau curriculum outcomes. Kurikulum ini berdasarkan asumsi bahwa hasil yang telah dinyatakan adalah suatu cara yang baik untuk menetapkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Kurikulum sebagai hasil belajar mengharuskan secara eksplisit dan terperinci perubahan apa saja yang akan dicapai oleh peserta didik. Selain itu, kurikulum harus menspesifikasi proses pembelajaran yang harus ditempuh peserta didik agar tujuan kurikulum itu tercapai secara efektif dalam menghasilkan pengalaman belajar yang relevan dengan tujuan. Dan yang terakhir, itulah tadi pemaparan PowerPoint dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.